Halo, kita ketemu lagi di vlog episode ke-6 di penghujung tahun 2016. Nah, biasanya sih orang-orang di akhir tahun itu bikin resolusi untuk tahun berikutnya. Jadi di tahun 2017 mau ngapain gitu ya. Cuma kalau saya biasanya tidak membuat resolusi karena ya yang pertama tidak terpenuhi biasanya, dan yang kedua biasanya juga sebulan 2 bulan saya sudah lupa apa resolusi tahun baru saya. Jadi ya akhirnya saya nggak bikin. Nah, daripada membuat resolusi, biasanya saya menghabiskan liburan tahun baru ini untuk belajar teknologi baru. Nah, belajar teknologi baru ini bagi seorang programmer adalah merupakan suatu kewajiban karena teknologi berkembang terus, kemudian ada hal-hal baru, ada teknologi baru, kemudian ada teknik pemrograman yang berubah. Jadi kita dituntut untuk selalu belajar. Nah, pada vlog kali ini kita akan membahas tips-tips dan cara-cara yang biasa saya lakukan untuk mempelajari teknologi baru dan mengikuti perkembangan-perkembangan berita yang kekinian. Selamat menyaksikan. Dalam mempelajari teknologi baru, biasanya yang pertama tentunya kita harus tahu dulu teknologi apa yang sedang up to date saat ini ya. Nah, ini informasinya saya dapatkan dari beberapa sumber, misalnya Twitter, bisa dari Facebook, kemudian yang paling banyak sebetulnya adalah dari website-website yang membahas tentang perkembangan teknologi. Misalnya kalau di Java itu ada InfoQ. Kalau di dunia fotografi ada Imaging Resources, kemudian ada Petapixel dan lain-lain ya. Nah, website-website ini biasanya saya kumpulkan RSS feed-nya. Jadi saya menggunakan aplikasi atau layanan yang namanya Feedly. Jadi kita bisa mendaftarkan website-website ke Feedly. Nah, nanti pada saat website tersebut ada posting yang baru, maka akan muncul di Feedly kita. Jadi kita tidak perlu mengunjungi satu persatu semua website untuk mendapatkan untuk melihat apakah dia sudah ada artikel baru atau tidak. Kita cukup tunggu di Feedly kita saja. Nanti kita akan baca dari situ daftarnya. Nah, dari sekian banyak artikel yang muncul di Feedly, itu tidak semuanya saya baca tentunya karena ada ratusan artikel per hari. Jadi tentunya waktu kita tidak akan cukup kalau kita akan membahas semuanya ya. Nah, jadi dari judul-judulnya saja kita sudah bisa lihat apa yang bermanfaat dan mana yang tidak. Demikian juga dengan postingan Facebook atau Twitter ya, kita cukup lihat sekilas saja. Kalau dia menarik baru kita baca. Dan biasanya saya juga menunggu beberapa bulan atau beberapa minggu untuk melihat apakah topik tersebut masih tetap hangat dibicarakan. Kadang-kadang ada topik-topik yang dia muncul sesaat, kemudian seminggu sudah ini. Tapi bila topiknya ternyata terus muncul dalam waktu beberapa bulan, berarti ini dia benar-benar suatu hal yang serius sehingga kita harus pelajari lebih lanjut. Nah, barulah nanti saya akan mencari tahu lebih lanjut tentang topik tersebut. Bila setelah beberapa lama kita lihat tetap ada pembahasan di berbagai website mengenai hal tersebut. Contohnya saja misalnya Docker. Docker itu adalah teknologi virtualisasi. Itu saya baru explore Docker itu setelah mungkin 6 bulan atau 1 tahun beredar di internet ya, berita-beritanya. Tapi saya tidak langsung pelajari, tapi saya tunggu dulu. Begitu 6 bulan ternyata masih tetap dibahas orang, berarti ini bukan tren sesaat. Nah, barulah kita investasikan waktu kita untuk mempelajarinya. Begitu kita sudah mendapatkan topik yang layak dipelajari, selanjutnya saya biasanya mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan materi tersebut. Caranya yang pertama tentunya Google, dan cara kedua zaman sekarang ini yang paling enak adalah dengan menggunakan YouTube. Jadi kita searching di YouTube, kita kumpulkan videonya, kita cari artikelnya, dan kita kumpulkan artikelnya. Nah, kemudian biasanya saya menghabiskan waktu beberapa hari atau 1-2 minggu hanya untuk membaca
referensi dan menonton video YouTube tersebut. Jadi jangan dikira belajar sesuatu itu suatu hal yang cepat ya. Saya sendiri saja menghabiskan waktu ya berhari-hari dan bahkan bisa 2 minggu ataupun 3 minggu untuk satu topik ya. Setelah semua referensi dibaca, biasanya tidak langsung paham karena ya namanya teknologi baru itu biasanya sulit dimengerti. Jadi biasanya saya alokasikan waktu lagi untuk mencobanya. Jadi kita buka komputer, kemudian kalau itu hal programming ya kita coba programmingnya, kemudian kita buat aplikasi kecil atau kita buat studi kasus kecil. Nah, intinya kita coba lakukan, dan di tahap ini akan banyak sekali terjadi error ataupun mentok gitu ya, sehingga kita harus mencari referensi yang lebih lengkap lagi. Jadi referensi yang tadi kita sudah kumpulkan di awal itu biasanya tidak cukup. Jadi kita harus sambil mencoba itu biasanya kita tahu oh ternyata masih kurang ini, kurang itu, sehingga kita cari lagi referensi yang lebih lengkap lagi dan lebih mendalam. Nah, intinya di tahap ini kita harus mencoba. Jadi kalau bahasa pemrograman ya kita cobain, kalau misalnya ada aplikasi baru ya kita harus install ya, dan kita coba pakai, dan kita harus mengaplikasikannya dalam satu studi kasus. Jadi tidak bisa cuman hello world aja kemudian oh udah bisa gitu, tapi kita bikin aplikasi kecil. Kalau pemrograman biasanya saya bikin 2 atau 3 tabel berelasi, nah kemudian saya buat aplikasi dengan menggunakan teknologi baru tersebut. Nah, terakhir setelah sudah saya kuasai, biasanya setelah dicoba itu biasanya kita ngerti, oh paham begini cara kerjanya, begini karakteristiknya gitu ya. Nah, ada langkah terakhir untuk memastikan bahwa kita tidak lupa lagi, karena namanya teknologi, sebulan depan sudah ada hal yang baru. Dan kalau kita sibuk, biasanya nanti bulan depan kita sudah mengerjakan hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan yang barusan kita pelajari. Jadi supaya itu tetap nempel, jadi kita harus menulis ya. Biasanya saya menulis blog dan saya membuat video tutorial seperti ini. Jadi supaya kalau nanti saya lupa, saya tinggal lihat lagi aja catatan saya tadi. Dan kemudian kalau kita berbagi, maka ilmunya akan lebih nempel, karena dalam kita menjelaskan ke orang itu kita akan menjadi lebih paham. Nah, jadi langkah terakhir kita sharing informasi yang kita sudah dapatkan tersebut. Oke, nah sekarang ada beberapa tips untuk memudahkan atau mengefisienkan proses belajar kita. Yang pertama adalah menggunakan fitur YouTube offline ya. Jadi kalau kita nonton YouTube kan biasanya menghabiskan kuota ya. Jadi kalau pas lagi di kantor atau di rumah yang wifi-nya tanpa kuota, kita offline kan video yang kita mau tonton. Nah, nanti kita bisa tonton pada waktu dan kesempatan yang lain. Kemudian tips kedua adalah memanfaatkan waktu luang. Waktu luang ini kalau saya biasanya adalah waktu di dalam kereta ya. Kemudian waktu di perjalanan naik motor dari rumah ke stasiun kereta. Kemudian waktu-waktu menunggu, misalnya janjian sama klien, kemudian ternyata datangnya terlalu cepat atau kliennya masih meeting. Nah, itu biasanya saya manfaatkan untuk menonton video YouTube yang sudah di-download tadi atau membaca artikel yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Nah, jadi dari situ dari waktu luang kita bisa termanfaatkan dengan baik. Atau misalnya kita menyetir gitu ya, macet ataupun ya sedang menunggu parkiran ya kita tonton video tersebut ya. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu luang kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tips kedua adalah kita harus menguasai bahasa Inggris. Nah, ini hal yang sangat penting karena semua tutorial itu umumnya dibuat dalam bahasa Inggris. Kalau kita menunggu tutorial bahasa Indonesia, ya sudah ketinggalan 2 atau 3 tahun kemudian baru orang Indonesia bikin tutorialnya. Jadi kalau kita mau mengupdate teknologi baru, ya kita harus membaca referensi yang berbahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu wajib minimal membaca dan mendengarkan.
Oke, kemudian tips yang ketiga adalah membaca dengan cepat. Ya, ini juga suatu hal yang butuh pembiasaan. Jadi semakin sering kita membaca, maka kita akan membacanya semakin cepat. Nah, kita harus membaca secepat mungkin karena referensi yang ada itu zaman sekarang banyak sekali. Jadi sekali Google itu mungkin bisa di browser saya itu bisa muncul puluhan tab sekaligus sampai kecil-kecil tabnya gitu. Nah, jadi kita harus bisa membaca semuanya itu dalam waktu yang singkat ya. Nah, tips yang keempat adalah kita harus pantang menyerah ya, apalagi dalam hal pemrograman. Jadi namanya belajar sesuatu yang baru itu kalau error itu ya memang sudah seharusnya error. Justru kalau langsung jalan itu yang kita harus bertanya-tanya, nih kok langsung jalan, jangan-jangan saya salah gitu. Jadi justru di situ seninya, error, kemudian kita cari solusinya sampai dia berhasil. Nah, jadi di situ kita akan bisa belajar lebih banyak karena dari kesalahan kita itu kita jadi tahu apa yang jalan mana dan mana yang tidak jalan gitu. Nah, sekarang ada beberapa kesalahpahaman yang biasa ditemui orang-orang pada saat belajar. Yang pertama kesalahpahamannya adalah banyak orang mengira satu referensi saja sudah cukup untuk bikin paham. Jadi, Om, saya udah baca nih referensi ini, tapi kok belum ngerti juga. Ya iya, yang dibaca baru berapa? Kalau cuma baru satu ya pasti aja nggak ngerti. Sebagai gambaran, saya biasanya baca puluhan artikel website baru saya mengerti. Jadi jangan dianggap satu referensi saja langsung bisa. Biasanya kita bisa dapat poin A dari referensi pertama, poin B dari referensi kedua, dan seterusnya sampai semuanya bisa kita pahami. Ya. Kesalahpahaman kedua adalah kita banyak orang mengira satu kali baca saja langsung paham. Nah, ini juga kesalahpahaman ya. Jadi untuk memahami sesuatu harus dibaca berulang-ulang baru bisa dipahami. Dan kalau nggak paham ya kita cari tutorial yang lain ya. Kan tutorial banyak di internet. Jadi nggak semua orang juga nulis artikel itu jelas. Kadang-kadang ya dia nulisnya nggak jelas, ya udah kita abaikan saja dan cari referensi yang lain. Jadi jangan berharap satu kali baca langsung paham ya. Kesalahpahaman berikutnya adalah berharap satu kali coba langsung bisa. Nah, ini juga sering saya lihat di forum-forum, Om, saya udah nyoba kok error gitu. Nyobanya berapa kali? Baru satu kali. Ya iyalah, satu kali mana bisa langsung berhasil. Orang saya aja yang udah yang sudah belasan tahun coding itu bisa-bisa untuk satu teknologi baru ya 2 hari 3 hari masih error ya. Jadi ya error itu biasa dan jangan berharap sekali coba langsung ini. Mungkin bisa dialokasikan 3 hari atau bahkan seminggu 2 minggu itu error ya. Jadi nggak bisa langsung selesai. Kesalahpahaman terakhir yang biasanya orang-orang temui adalah 1 hari langsung bisa. Nah, itu nggak ada ya, nggak ada urusannya belajar teknologi baru 1 hari bisa. Saya waktu belajar OAuth itu protokol security di aplikasi web itu butuh waktu mungkin sebulan 2 bulan baru saya benar-benar paham bagaimana cara kerjanya ya. Waktu saya belajar fotografi dan lighting itu 6 bulan baru saya benar-benar paham dengan membaca berbagai referensi dan nonton kira-kira 40 giga video YouTube saya download dan kumpulkan, dan itu 6 bulan baru saya paham ya. Jadi jangan dikira Om, saya udah belajar nih tapi belum ngerti-ngerti. Belajarnya berapa lama? Ya baru dari kemarin sih. Ya kalau 1 hari nggak usah diomongin ya. Jadi kalau 6 bulan masih belum bisa juga, ya itu baru kita harus cari bantuan ahlinya. Cuma kalau baru 2 hari 3 hari terus belum ngerti, ya itu sangat wajar sekali ya. Nah, demikian tips dan trik sederhana dari saya tentang cara-cara untuk mempelajari teknologi baru ya. Jadi ini merupakan suatu keharusan, kita harus belajar setiap saat, setiap waktu supaya tidak ketinggalan zaman ya. Dan memang butuh perjuangan, tapi ini adalah investasi untuk masa depan kita sendiri. Kalau bukan kita yang investasi, ya siapa lagi yang mau ngurusin diri sendiri. Tentunya kita harus menjaga supaya aset kita, yaitu pengetahuan, skill, dan kemampuan itu selalu up to date, relevan, dan supaya kita
tetap memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, demikian vlog episode kali ini. Tetap semangat, subscribe, like, dan jangan skip iklannya.